Yosorejo. Pertama-tama marilah kita ucap syukur alhamdulillah bahwa hari ini kita bisa berkumpul di kelas di mana hari ini saya akan mempresentasikan diseminasi budaya positif di sekolah sebagai tugas aksi nyata modul 1.4 pendidikan guru penggerak. Sebelum acara ini dimulai, mari kita SBG dulu. Bagaimana Bapak Ibu? Agar pikiran kita lebih terbuka, lebih semangat dalam menghadapi atau mengikuti presentasi pada hari ini. Jika keseluruhan itu ada 26, Jakarta itu 10, Bandung itu 2, maka kalau Amerika itu berapa? 14. Berapa kira-kira Bapak Ibu? 14. Kalau Amerika menurut saya itu 1. Karena angka atau abjad jumlah abjad itu kan 20 orang. Jakarta J itu 10, B Bandung itu berada di urutan kedua. Nah kalau A berarti 1. Baik. Terima kasih. Langsung saja kita mempresentasikannya. Lanjut. Ya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma belajar ada 4 menurut teori kontrol dari William Glasser. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dalam menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memasak. Ya. Pertanyaannya, ilusi itu apa sih Bapak Ibu? Bayangan. Ya. Gambaran, bayangan. Ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, setiap manusia itu yang bisa mengontrol itu adalah dirinya sendiri. Yang namanya guru hanya bisa mengarahkan saja agar ke perilaku yang lebih baik. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Semua penguatan positif efektif dan bermanfaat itu hanya sebuah ilusi menurut Dr. William Glasser. Kenapa? Kira-kira begitu. Karena yang positif biasanya bermanfaat. Iya. Karena apa? Karena kebutuhan pribadi masing-masing siswa tentunya itu berbeda dengan siswa yang satu dan yang lain. Jadi kita sebagai dosen
itu harus bisa mengarahkan. Ya, kita harus bisa mengidentifikasi antara siswa yang satu dengan yang lain. Seperti itu. Apa yang mereka butuhkan. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu salah. Karena apa? Karena perbuatan menghardik itu malah mungkin akan membuat siswa tersebut itu down. Betul tidak, Bapak? Terus yang ilusi yang keempat itu adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jangan mentang-mentang dewasa, jangan mentang-mentang guru itu harus mengiyakan perkataan guru, harus dituruti semua. Karena apa? Kembali ke ilusi yang kedua tadi, pribadi tidak sama. Masing-masing siswa itu tidak sama. Paham Bapak Ibu? Lanjut ke selanjutnya. Yang kedua adalah bagaimana seseorang bisa merubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Itu menurut Stephen R. Covey. Bila ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi begini Bapak Ibu, kalau kita ingin mengubah sikap murid, ubahlah dulu sikap kita. Misalnya murid kita ingin berangkat sesuai dengan jam yang sudah ditentukan atau disiplin. Namun dari kita sendiri belum menerapkan sikap disiplin. Apakah itu baik? Kira-kira Bapak Ibu? Tidak. Karena ya berarti bagaimana dari diri kita sendiri untuk berubah, baru kita bisa menjadi contoh peserta didik kita agar lebih baik lagi. Guru kerja berdiri, berhenti berlari kan? Ya, betul Pak. Lanjut Pak. Makna kata disiplin. Kalau mendengar kata disiplin, kira-kira apa yang ada di benak pikiran Bapak Ibu? Tepat waktu. Tepat waktu, sesuai aturan. Memaksa tidak Pak? Iya, pertama maksa. Ada. Memaksa. Pertama kita jalan sendiri, pertama. Kebiasaan. Iya. Yang pertama kita diri kita sendiri. Oh itu waktu. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasar tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara menyatakan pertanggungjawaban atau verantwoording itulah selalu menjadi sisihannya, hak atau kewajiban bagi seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Ini menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, konsepsi teladan sikap merdeka
Merdeka cetakan kelima tahun 2013 halaman 469. Contohnya seperti ini, Pak. Seperti pada waktu absen disiplin ya. Pada waktu belum ada absen barcode ya banyak ya, atau sebagian itu kita melalaikan kehadiran kita. Namun setelah ada barcode yang harus jam 7 datang di sekolah, itu kita diwajibkan atau diharuskan datang sebelum pukul 7. Absennya jam setengah 7. Itu merupakan suatu keharusan. Awalnya mungkin kita berat karena itu merupakan peraturan baru ya. Namun setelah dijalani setiap hari itu akan merasa biasa-biasa saja. Karena makna nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Di sini ada dua ya, yang seperti yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984 yang menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Terus yang kedua, menurut Diana Bosen tahun 1998 mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Lanjut, Pak. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Bisa dibacakan enggak? 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Terima kasih, Bu Nurul. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Bagaimana, Bapak? Contohnya bagaimana kira-kira? Kira-kira tadi berdisiplin. Ya, disiplin untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, begitu ya, Pak ya? Ya. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya seperti ini. Misalkan Afika hari ini mengerjakan soal matematika. Nanti saya beri dia 5.000. Kalau terus-terusan seperti itu, anak akan menjadi berharap terus. Misalkan besok, Afika tolong bacakan puisi di depan kelas. Pasti anak tersebut mengharapkan imbalan. Ada hadiahnya enggak, Pak? Seperti itu. 5.000. Terus yang ketiga, Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira apa itu? Contohnya. Di sini ada sebuah kasus, Bapak Ibu. Kita nanti amati bersama-sama. Saya bacakan dulu. Iva kurang menguasai pelajaran matematika.
Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagal. Pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk ibunya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Di sini ada pertanyaan, dua pertanyaan reflektif. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Kenapa Bapak Ibu? Itu akan Bapak jadi malu. Iya, betul sekali Bapak. Menjadi Iva menjadi merasa malu, menjadi down atau tidak percaya diri. Untuk menjawab pertanyaan kedua, kita akan melihat apa itu hukuman dan apa itu restitusi. Lanjut dulu. Apa itu hukuman? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Yang namanya hukuman itu satu arah, tidak dua arah. Artinya guru memberikan hukuman kepada murid, seperti itu saja. Jadi murid tidak bisa menolak, murid tidak bisa mengelak. Slide berikutnya. Nah, sekarang konsekuensi. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Jadi guru harus selalu memonitor murid. Memonitor artinya melihat murid dari murid yang satu dengan murid yang lainnya. Paham Bapak Ibu? Untuk hukuman dan konsekuensinya. Jadi sudah berubah kata T. Jadi bagi yang melanggar harus dapat itu. Ya.
Iya, betul Pak. Pelaksanaan terkait atau melaksanakan peraturan itu kok sampai 3 kali itu ya 3 kali melanggar lalu bukan itu. Iya. Iya, terima kasih Bapak Usul. Kembali ke slide yang pertanyaan tadi kasus selanjutnya. Ya. Jadi untuk pertanyaan reflektif yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Bufa adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Kenapa Bu? Ya, karena tidak ada. Nanti anak belum tahu. Iya, anak belum tahu dan itu belum disepakati sebelumnya. Iya. Jadi Bapak Ibu sudah bisa membedakan ya antara hukuman dengan konsekuensi. Seperti itu ya. Ya, lanjut Mbak. Sekarang ini yang namanya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Selsom Goset tahun 1996. Lanjut Mbak. Restitusi berarti sebuah proses. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, penguasaan. Mungkin ini perlu dijelaskan tidak Pak? Langsung saja. Baik, lanjut. Posisi kontrol restitusi itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Adapun bagian atau kolom yang ada di sampingnya, kita bisa melihat di sini ada motivasinya, ada 2 motivasi dan hasilnya. Terus ada kolom identitas gagal dan identitas berhasil. Yang identitas gagal atau perilaku kontrol negatif, contoh saya bacakan ini. Sebagai penghukum, guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Di sini kalau perlakuan di kenyataan kemungkinan seperti ini. Kamu itu bagaimana sih? Ya pokoknya menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Bisa dikatakan ini memojokkan siswa pada saat siswa tersebut salah. Seperti itu Bapak. Terus yang membuat orang merasa bersalah. Kalau tadi sebagai penghukum,
contohnya seperti ini, berceramah. Saya itu ya Pak Guru sudah dari pagi mengajar, belum sarapan, capek, kamunya malah lari-lari. Itu sedikit curhat mungkin ya Bapak Ibu ya. Itu sangat tidak boleh, menunjukkan kekecewaan yang sangat mendalam. Nah, sekarang identitas atau perilaku kontrol yang positif itu sebagai teman misalkan. Jadi sebagai guru itu bisa menjadi teman, bisa menjadi pemantau, bisa menjadi manajer. Itu perilaku atau identitas yang berhasil, bisa dikatakan berhasil. Perilaku kontrol positif itu ada dua, yaitu teman. Seperti contohnya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Contoh, besok kelas 4 untuk UTS-nya kita acara berenang di Sragi. Namun kenyataannya ternyata besok ada acara yang mendadak dan tidak bisa diganggu-gugat. Nah, cara berkomunikasinya kepada anak kita itu sebagai teman, Bapak Ibu. Contohnya seperti ini mungkin ya. Maaf ya anak-anak, ternyata Pak Guru hari ini itu ada acara mendadak. Jadi nanti kita acara berenangnya atau acara UTS-nya kita tunda terlebih dahulu. Jangan malu kalau kita sebagai guru itu meminta maaf kepada siswa atau peserta didik itu, jangan malu. Karena memang kenyataannya itu kita waktunya tidak bisa. Seperti itu. Dan sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Lanjut. Yang kedua, perilaku kontrol positif sebagai pemantau. Ya, perbuatan atau berbuat itu menghitung dan mengukur. Di kelas pastinya kita menemui anak yang cerdas, anak yang kurang cerdas, anak yang aktif, anak yang anak yang kurang aktif. Sebagai guru kita harus bisa mengukur. Jangan semua bisa merasakan. Mengukur dengan tingkat perlakuan yang bisa dikatakan berbeda. Begitu. Bapak Ibu ya. Yang ketiga, kontrol diri itu sebagai manajer. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan di sini pertanyaannya tidak memojokkan. Namun pertanyaan-pertanyaan di sini itu semacam diskusi. Kamu kemarin kenapa tidak masuk sekolah? Contohnya seperti itu. Oh, mules. Nah, Bima sama siapa? Sudah minum obat belum? Itu namanya sebagai manajer. Bukan berarti menghardi bertanya, nah kamu kenapa nggak berangkat? Itu namanya, itu nanti mungkin masuknya ke perilaku kontrol negatif atau menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, bisa saja sampai menyinggung. Dari posisi kontrol ini, dari posisi kontrol restitusi ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, bisa tahu ini
prioritas posisi kontrol yang harus didahulukan. Terima kasih. Terima kasih Bu Nur yang posisi kontrol restitusi yang harus didahulukan atau yang diutamakan itu adalah kita sebagai manajer. Karena apa? Posisi tersebut merupakan seperti halnya ada timbal balik dari siswa atau sebaliknya dari guru ke siswa, seperti itu. Jadi yang diutamakan adalah posisi manajer. Iya, manajer atau kita di kelas sebagai pimpinan. Ya, karena posisinya kita itu adalah win. Nah, untuk kalau berikutnya guru berkata dan hasilnya itu pada dasarnya sama seperti guru berdua. Lanjut saja. Keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar yang namanya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Tidak peraturan kelas. Kalau dulu mungkin namanya peraturan kelas, namun sekarang namanya keyakinan kelas. Lanjut. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Itu kenapa? Menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi untuk keyakinan kelas itu agar anak itu lebih ditekankan, lebih memotivasi seseorang, seperti itu. Tapi ini kan, kira-kira kamu tuh telah ada peraturan. Karena peraturan ada keyakinan itu nggak muncul. Karena anak akan saya yakin dalam bahasa peraturan itu, oh saya harus begini, ada tegas, masalah itu berarti ada kemantapan sehingga yakin. Tapi dalam peraturan tidak ada keyakinan kelas. Iya Pak. Iya. Keyakinan kelas. Keyakinan itu muncul dari peraturan. Iya. Ya betul. Ya. Selanjutnya keyakinan kelas ini saya bagi menjadi kelas rendah dan kelas tinggi. Yang kelas rendah dulu ya. Setiap anggota kelas perlu belajar. Ini keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Dan setiap anggota kelas perlu merasa nyaman. Kita bahas satu-satu terlebih dahulu. Setiap anggota kelas perlu belajar bahwa di dalam pembelajaran setiap hari itu diwajibkan anak-anak untuk belajar, tidak lari ke sana kemari sendirian dan itu bisa mengganggu teman yang lain. Itu keyakinan kelas kita yang untuk kelas rendah yang pertama. Yang kedua, setiap anggota kelas perlu senang. Nggak boleh di kelas tersebut itu ada yang nangis, ada yang murung, ada yang masalah rumah dibawa ke sekolah, itu tidak boleh.
Iya. Yang ketiga, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Jadi kalau misalkan hari itu tugas piketnya membersihkan, ya harus dengan dari dirinya sendiri itu harus melakukan, tidak perlu disuruh oleh temannya atau gurunya. Lah kamu kok nggak piket, kamu kan hari ini jadwalnya, tidak perlu. Yang keempat, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Ini jelas, Bapak-Ibu. Kita tidak boleh kalau misalkan murid-murid kita, termasuk kita sebagai guru itu tidak boleh menghargai, tidak boleh kelas itu harus saling menghargai. Saling menghargai antara guru dan murid, teman dan teman. Yang kelima, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini misalkan ada siswa sampai-sampainya diancam sama temannya, besoknya tidak berangkat. Itu tidak boleh. Apalagi yang ngancam gurunya, ini keterlaluan namanya. Kalau yang ngancam temannya, kita sebagai guru bisa mengkondisikan anak-anak yang bertikai tersebut. Dan ini harus disepakati baik dari murid ke murid dan guru ke guru. Terus yang kelas atas, selalu bersikap positif. Kita tidak boleh berburuk sangka, apalagi berburuk sangka kepada murid kita sendiri atau siswa kita sendiri. Wah, dia nyontek kayaknya. Dia pintar, tapi dia nyontek kayaknya. Kayaknya itu kan berarti masih perkiraan. Belum ada bukti-bukti yang otentik. Yang kedua, senantiasa menjadi diri terbaik. Harus pede. Setiap anak diwajibkan apabila ada pertanyaan-pertanyaan dari Pak Guru, itu harus senantiasa siap untuk menjawab apapun itu hasilnya. Yang ketiga, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Tidak boleh sebagai teman, sebagai guru kita malah mengejek seperti itu, atau mengejek barang maupun mengejek fisik, itu tidak boleh. Itu sudah melanggar atau sudah masuk dalam pembulian. Yang keempat, berkomitmen terhadap setiap tugas. Ini contoh dari murid ke murid ya. Tugas siswa belajar menerima pelajaran itu wajibannya. Tugasnya mengerjakan soal-soal yang sudah diberikan oleh guru. Tidak boleh malah bermalas-malasan, malah contek teman yang sudah jadi. Dan yang terakhir, senantiasa membantu. Membantu di sini bukan berarti membantu jawaban pada saat ulangan harian atau ulangan semester. Membantu di sini adalah membantu teman misalkan dalam keseharian itu, misalnya membantu menyapu, membantu mengambilkan sesuatu, atau membantu menjelaskan materi-materi yang belum hafal atau yang belum bisa. Sampai di sini paham seperti itu? Ini semua sudah disebutkan dalam istilahnya sekolah anak-anak. Selanjutnya, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau
atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, tak bacakan kembali Bapak Ibu. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jangan langsung apabila murid tersebut itu misalnya tidak berangkat 5 kali, 10 kali langsung menyalahkan murid tersebut. Seharusnya kita harus berdialog dengan murid tersebut. Contoh, kemarin kamu nggak berangkat sudah berapa kali? 6 kali Pak. Kenapa kau tidak berangkat? Itu Pak, saya ketiduran terus, bangunnya siang. Nah kenapa kok bangunnya siang? Main HP Pak sambil begadang. Kita harus menanyakan apa problemnya, apa masalahnya, terus kita harus juga mencarikan solusinya seperti itu. Lanjut Mbak. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Didasarkan pada prinsip-prinsip utama teori kontrol. Yang pertama, menstabilkan identitas. Teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Menanyakan kesalahan apa kepada siswa. Ya, misalnya seperti tadi contohnya, saya salahnya tidak pernah berangkat selama 5 kali Pak. Terus menanyakan keyakinan kelas. Apakah itu kalau tidak berangkat beberapa hari ke sekolah itu merupakan melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati atau tidak? Seperti itu. Kita menanyakan kembali keyakinan kelas yang sudah disepakati di kelas tersebut. Jadi anak nanti kan menjawab, iya Pak, saya melanggar keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Pak. Seperti itu. Baik, lanjut Pak. Nah, ini kemarin saya membuat semacam contoh video ya. Ini adalah contoh sebuah anak yang sudah 6 kali berangkat sekolahnya terlambat. Ya, terlambat. Jadi kemarin saya sudah melakukan ilustrasi 2 kasus masalah yang mungkin bisa Bapak Ibu saksikan dialognya di ini adalah contoh validasi tindakan yang salah.
Oke. Aku baik deh. Di pause dulu Mbak. Kalau ini kasus yang ini adalah ada teman yang hanya sukanya menyontek. Jadi si putri marah karena cuma bisa karena cuma pekerjaannya itu dicontek oleh temannya. Bisa disaksikan. Itu Bapak Ibu, itu hanya sekedar ilustrasi penerapan segitiga restitusi, sebuah contoh ya Bapak Ibu. Jadi menanyakan identitas, menanyakan keyakinan, mencari solusinya bersama, seperti apa yang ada pada slide yang ini, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan yang sudah disepakati sebelumnya. Kamu itu punya Tangyu ya. Demikian diseminasi saya pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan
untuk mengajar atau mendidik putra-putri kita di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup, memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Selamanya. Sikap yang kamu lakukan sekarang, Laskar pelangi apa yang akan takkan terikat waktu. Awal dan tidak terjauh lagi agar kita bangun dari awal sehingga tidak datang dalam sekolah. Baik, Syed, kamu sudah Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. sama
tetap semangat belajar rajin. Terima kasih Putri dan kita kembali ke kelas. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa.